nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur Tirta Pulo. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Saya langsung menghubungi Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Jawa Timur sama sekali tidak mengakui bahwa panjenengan pernah didhawuhi oleh Kapolda Jawa Timur semacam itu. Apa panjenengan tidak melihat? Apa panjenengan sama sekali tidak melihat, tidak membaca, atau pura-pura tidak melihat dan tidak mendengar, Mbah Yai? Kecurigaan Mbah Yai Miftahul Akhyar atas apa yang dituduhkan terhadap PWI Laskar Sabilillah membuktikan bahwa sejatinya panjenengan bisa jadi dikendalikan oleh sekelompok orang yang menginginkan PBNU itu dikuasai oleh mereka sendiri untuk menghancurkan bangsa ini. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Bundiwak Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada perjumpaan kali ini saya pengen menjawab kecurigaan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sebelum kita soroti dengan hati dan kita bahas dengan teliti apa yang beliau sampaikan, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana beliau menanggapi atau bercerita tentang polemik nasab hari ini. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Masuk contoh rame-rame nasab barang ngeten iki lho. Ngawur mawon tiang-tiang niku. Hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur Tirta Pulo. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengacau atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Ini Polres Timpuni. Nah ini apa yang ngisi amankan. Gak ada daerah yang jebol. Ya, gak ada daerah itu. Nah, ini. Jadi bukan isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung ya penting kepentingannya dia ini. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Miftahul Akhyar ini mengandung sebuah kecurigaan yang tanpa dasar, khususnya kepada panjenengan Mbah Kiai Miftahul Akhyar. Saya menjawab statement panjenengan di sini bahwa panjenengan mengatakan pertama, ada jenderal-jenderal yang mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Semakin kacau kata panjenengan apa yang disampaikan tentang polemik nasab ini. Justru yang membuat semakin kacau itu karena ditemukannya berbagai macam fakta dan data. Artinya mereka para Habib itu memang kacau, berusaha mengacaukan Nahdlatul Ulama, berusaha mengacaukan bangsa ini dengan sebuah sejarah yang kacau balau, dengan sebuah sejarah palsu untuk mengelabui bangsa kita, Mbah Kiai Miftahul Akhyar. Jadi panjenengan menyampaikan itu tanpa dasar. Kemudian panjenengan mengatakan bahwa di belakang pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu ada jenderal-jenderal yang memiliki kepentingan mereka. Memang benar, ini bukan isu. Betul panjenengan mengatakan bukan isu. Sangat jelas dan transparan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu di belakangnya, bukan di belakangnya, malah di dalamnya. Mbah Kiai Miftahul Akhyar perlu memahami bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu
Dewan Kesepuhannya atau Dewan Penasehatnya adalah dua orang jenderal, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman dan Jenderal Nur Wahid. Keduanya saat ini aktif sebagai penasehat Presiden Republik Indonesia. Artinya bukan di belakang, justru menjadi Dewan Penasehat. Bukan di belakang, kalau di belakang kan ngumpet. Artinya kita tidak tahu siapa jenderalnya yang ada di dalam tubuh PWI Laskar Sabilillah. Tetapi ini secara transparan bahwa kedua jenderal itu menjadi bagian dari pengurus PWI Laskar Sabilillah, Mbak. Artinya yang jenengan katakan bahwa di balik perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, meskipun panjenengan tidak menyebut PWI LS, menyebut bahwa di belakang ada jenderal yang milik kepentingan, itu panjenengan sudah menuduh penasehat presiden sebagai dalang PWI Laskar Sabilillah. Jangan salah loh Mbak Yai, ya. Pangapunten, saya bukan bermakna atau bukan berarti kurang sopan terhadap ulama sepuh PBNU, tetapi setiap ulama, setiap orang, siapapun itu berhak untuk dikritisi, bukan karena pejabat yang tinggi terus anti kritik. Nggak bisa. Kita selama ini selalu takdim sami'na wa atona terhadap apapun yang diputuskan, apapun yang disampaikan oleh ulama-ulama besar. Tetapi hari ini kita harus terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Siapapun harus menerima kritik dan autokritik. Harus melakukan autokritik. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah autokritik terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena saya orang kampung yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Meskipun tidak menjadi pengurus apapun, di tingkat apapun, saya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Saya pernah menjadi anggota Pansar, menjadi pengurus dari IPNU, IPPNU, sampai pengurus NU sudah pernah. Dan hari ini memang saya sudah tidak lagi menjabat sebagai apapun. Tetapi saya tetap berhak untuk melakukan autokritik terhadap organisasi yang saya ikuti, Mbah Yai Miftahul Ahyar. Dan kemudian Mbah Yai Miftahul Ahyar, sekali lagi kalau panjenengan mengatakan bahwa jenderal-jenderal yang ada di balik PWLS itu memiliki kepentingan, jelas memiliki kepentingan. Apa kepentingannya Mbah Yai? Panjenengan hanya menyebut ada kepentingan, tapi kepentingan apa nggak saya disampaikan. Saya sampaikan di sini bahwa kepentingan jenderal-jenderal yang ada di tubuh PWI Laskar Sabilillah bukan di belakang, di tubuh, di dalam kepengurusannya. Kepentingannya adalah mereka ingin menjaga bangsa ini jangan sampai pada saatnya nanti ditindas dan dijajah kembali oleh orang-orang yang berasal dari negara lain, dari luar, dan hanya ingin menguasai kita dan ingin menjadikan kita sebagai budak-budak mereka. Mereka para jenderal yang mendukung dan berada dalam tubuh PWI Laskar Sabilillah adalah jenderal-jenderal yang memiliki jiwa kepedulian, jiwa nasionalisme yang sesungguhnya. Tidak ingin negara ini dijadikan sebagai boneka atau jongos-jongos atau budak-budak dari bangsa lain, Mbah Yai Miftahul Ahyar. Itu tujuannya, bukan tujuan politik. Ya, kalau itu dikatakan sebagai tujuan politik, memang sih itu politik. Politik bagaimana kita membentengi negara ini, bagaimana kita mempertahankan bangsa ini. Karena kalau tidak sekarang kita bertindak, Mbah Yai, maka 20, 50, 100 tahun yang akan datang, generasi kita pada saat panjenengan sudah ada, pada saat saya sudah tidak ada, generasi kita tidak tahu sejarahnya. Bagaimana sejarah-sejarah yang diklaim oleh mereka. Bangsa Habib-Habib itu yang mengatasnamakan keturunan Rasulullah yang suci, terus seenak udelnya sendiri mengklaim sejarah, membelokkan sejarah NU. Apa panjenengan tidak melihat? Apa panjenengan sama sekali tidak melihat, tidak membaca, atau pura-pura tidak melihat dan tidak mendengar, Mbah Yai? Sehingga enteng saja mengatakan semacam itu. Dan satu hal yang perlu dicatat, barusan pengurus besar Nahdlatul Ulama membuat instruksi agar pengurus Nahdlatul Ulama dari wilayah, cabang istimewa, dan badan otonom pusat itu tidak boleh turut campur dalam masalah polemik nasab ini. Itu instruksi panjenengan tanda tangani sendiri.
Lah kok panjenengan masih saja ngucap hal-hal semacam itu? Artinya secara jelas bahwa jenengan telah melanggar instruksi yang jenengan tanda tangani sendiri. Kecurigaan Mbah Yai Miftahul Ahyar atas apa yang dituduhkan terhadap PWI Laskar Sabilillah membuktikan bahwa sejatinya panjenengan bisa jadi dikendalikan oleh sekelompok orang yang menginginkan PBNU itu dikuasai oleh mereka sendiri untuk menghancurkan bangsa ini. Jenengan bikin instruksi tapi dilanggar sendiri, ditabrak sendiri. Ini apa maksudnya? Apakah panjenengan akan berkhilaf? Loh, pengurus pusat NU kan tidak ada dalam catatannya itu. Dalam kepadanya hanya 4, yaitu pengurus wilayah, pengurus cabang istimewa, dan badan otonom pusat. Sedangkan pengurus NU pusatnya boleh ngomong karena tidak adanya. Yang bikin instruksi itu kan pengurus pusat PBNU. Jadi yang bikin harus pertama kali melaksanakan instruksi itu. Dengan cara setelah membuat instruksi itu, Mbah Yai Miftahul Ahyar masih saja bercerita mendiskreditkan PWI Laskar Sabilillah dan menyampaikan bahwa tentang hal-hal yang barusan panjenengan sampaikan itu, artinya PBNU dalam tanda petik panjenengan itu telah melanggar instruksi yang dibuat sendiri. Begitu Mbah Yai Miftahul Ahyar. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mohon panjenengan baca sejarah yang sesungguhnya, lihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Baca literasi yang benar. Jangan mentang-mentang sudah sepuh, kitabnya sudah dibaca banyak sekali, kitabnya banyak di lemari tapi tidak dibaca. Informasi-informasi terbaru itu harus selalu update Mbah Yai. Bahwa ternyata semakin lama semakin kacau upaya-upaya klan Ba'alwi yang ingin menguasai negeri ini, ingin menjadikan warga Nahdlatul Ulama, ingin menjadikan warga Islam itu sebagai budak-budak mereka. Mbah Yai Miftahul Ahyar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila dikatakan saya tidak sopan, nggak masalah. Toh ketidaksopanan saya terhadap ulama sepuh itu demi bangsa ini, demi kita semuanya, bukan demi saya pribadi. Panjenengan marah terus mau melaporkan saya, yaitu hak panjenengan. Kan begitu Mbah Yai Miftahul Ahyar. Jadi sekali lagi, pahamilah apa yang sedang terjadi. Jangan asal mengatakannya. Dan tadi panjenengan mengatakan bahwa Kapolda Jawa Timur itu memberitahukan kepada panjenengan bahwa yang berdiri di belakang PWI, meskipun panjenengan tidak menyebut PWI, itu adalah jenderal-jenderal, dan sudah memberitahukan mereka semua Kapolres itu sudah diatur supaya bisa mengamankan ketika kelompok kami itu melakukan acara di berbagai daerah. Amankan. Begitu saya mendengar panjenengan menyampaikan bahwa Kapolda Jawa Timur itu telah memberi informasi semacam itu Mbah Yai, saya langsung menghubungi Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Jawa Timur sama sekali tidak mengakui bahwa panjenengan pernah didhawuhi oleh Kapolda Jawa Timur semacam itu. Artinya itu panjenengan menyampaikan informasi yang hoax. Jangan salah, memangnya panjenengan saja yang bisa berhubungan dengan pejabat-pejabat tinggi negara. Saya juga bisa meskipun saya orang kampung. Saya mantan wartawan Mbah Yai. Saya mantan wartawan kriminal, sehingga akses kemana-mana ke pejabat-pejabat saya juga masih ada. Dan saya konfirmasi kepada Kapolda Jawa Timur, itu ternyata beliau mengatakan tidak pernah dalam sebuah pertemuan dengan Kiai Haji Miftahul Ahyar menyampaikan hal semacam itu yang barusan sampaikan katakan, yang barusan panjenengan utarakan itu tadi. Jadi bukankah itu penyampaian informasi hoax untuk mengelabui warga Nahdlatul Ulama? Panjenengan sudah bikin instruksi Mbah Yai Miftahul Ahyar. Lantas kenapa panjenengan tabrak sendiri? Panjenengan langgar sendiri. Bukankah itu tindakan seorang pengkhianat bangsa? Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.